dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Maria Modesta Mbaru, Guru Pendidikan Agama Katolik SMK Negeri 1 Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke Batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran pada kelas 10 Agribisnis Pengolahan Air Tawar di SMK Negeri 1 Aisesa dengan tema pembelajaran Suara Hati. Berikut ini video saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Mantap sekali. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdiri. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Apakah semua hadir? Ada. Oh, siapa yang tidak hadir? Yuli. Kenapa dia? Sakit. Jadi nanti jangan lupa mengunjungi teman kalian yang sedang sakit supaya dia cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama kita untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kita harus membuat kesepakatan kelas. Oke. Mendengarkan dengan serius penjelasan dari Ibu. Kalian harus mendengarkan dengan serius penjelasan dari Ibu. Oke, ada lagi. Tidak melanjut dalam pelajaran. Betul sekali, tidak boleh ribut pada saat proses Pembelajaran. Ada lagi, harus menghargai pendapat teman. Saat teman berbicara, kita harus mendengarkan. Bisa? Bisa. Oke, apa yang sudah kita sepakati pada saat ini tidak boleh kita langgar ya? Materi apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Silakan Novi. Ukuran manusia sebagai citra Allah. Apa arti citra Allah? Saya Ibu. Nancy, silakan. Citra Allah adalah rupa atau gambaran yang diciptakan oleh Allah. Masih ada satu lagi. Apa lagi? Oh, silakan. Yulita. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Betul sekali. Terima kasih karena kalian semua masih mengingat materi kita pada pertemuan kali lalu ya. Materi kita hari ini tentang suara hati. Jadi materi hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kita mensyukuri karunia, yaitu mengenali suara hati sebagai anugerah Allah yang membimbing hidup kita untuk menuju kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, mewujudkan dalam hidup. Bagaimana kamu sebagai peserta didik mampu mewujudkan suara hati yang benar dan murni dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melakukan sesuatu yang salah dan yang benar? Pernah. Oke. Baik, kalau pernah, apa yang kalian rasakan setelah melakukan sesuatu yang salah dan sesuatu yang benar? Silahkan Nancy. Ketika saya melakukan kesalahan, saya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang sudah saya lakukan. Ketika Nancy melakukan kesalahan, Nancy akan merasa menyesal. Kemudian itu yang salah. Nah sekarang ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, apa yang kamu rasakan? Yulita, silakan Yulita. Merasa bangga. Yulita merasa bangga karena dia telah melakukan sesuatu yang baik. Pernahkah kalian semua merasa gelisah ketika
ketika melakukan sesuatu kebohongan. Pernah atau tidak? Benar. Nah, ya pasti semua gelisah atau setelah melakukan kebohongan, atau ada yang senang ketika dia berbohong? Tidak. Oke, semua pasti merasakan kegelisahan. Kemudian sebaliknya, apakah kamu merasakan kedamaian ketika melakukan sesuatu yang baik? Iya. Ya. Jadi semua pasti merasa senang, bahagia, damai ketika bisa melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Nah, sesuatu yang kamu rasakan, yang kamu alami, itulah kerja dari suara hati. Suara hati membisikkan yang baik dan yang benar, ya. Untuk mendalami lebih jauh tentang suara hati materi kita pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyimak atau menonton sebuah video tentang seorang remaja yang jujur. Dan ternyata duitnya bun jadi apa kok masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau dibuat aja sini. Buat aja sini ya. Nggak boleh buat di sini ya. Nah, itu tuh orang itu. Musik. Bang. Ini dompetnya. Setelah kalian menonton video itu, bagaimana kesan kamu terhadap video itu? Silakan Nancy. Saya merasa bangga kepada sikap Budi. Nancy merasa bangga kepada sikap Budi. Siapa lagi? Silakan Angel. Angel merasa senang karena Budi akhirnya jujur dan mau mengembalikan dompet pemiliknya. Ya, oke. Nah, setelah kamu nonton video tadi, kamu senang bangga. Nah, dari video tadi yang terlihat jelas pada video itu bagaimana sikap Budi pada video itu di awal. Bagaimana sikap Budi? Silakan Lesti ya, satu-satu ya. Oke, silakan Lesti. Karena dia bingung apakah harus mengembalikan dompet itu atau menyimpan dompet tersebut. Oh, Lesti bilang Budi itu ragu-ragu apakah dia mau mengembalikan dompet itu ataukah mau menyimpannya jadi milik pribadinya begitu. Kemudian ada tidak temannya itu? Temannya membisikkan sesuatu. Ada atau tidak? Ada. Apakah yang dia bisikan itu baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Apa yang dia bisikan? Silakan Livin. Oh, jadi temannya Budi itu mengajak Budi untuk berbohong atau istilahnya mencuri ya, mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Kemudian Budi mengingat pesan siapa? Pesan ibunya bahwa Budi harus selalu jujur. Jadi dia gelisah, dia ragu-ragu apakah dia mau mengikuti perkataan temannya atau perkataan ibunya. Terakhir dia mengikuti ibunya. Kata hatinya yaitu untuk mengembalikan apa yang bukan miliknya, kembalikan kepada tuannya. Apa yang dia rasakan setelah dia mengembalikan? Dia merasa batinnya aman, tidak lagi gelisah karena dia sudah mengembalikan dompet pemiliknya, sesuatu yang bukan miliknya. Oke, baik. Jadi kita harus senantiasa mendengarkan suara hati dalam kehidupan kita. Jadi suara hati yang tadi kita nonton itu dia berfungsi sebagai yang pertama, pengingat. Saya harus melakukan pengembalian dompet atau saya menyimpannya di dalam diri saya atau menggunakan uang-uang yang ada di dalam dompet tersebut. Kita harus mengingat untuk bisa melakukan yang baik dan menjauhkan yang buruk. Saya harus melakukan itu karena itu baik atau benar. Jadi suara hati
membisikkan kepada kita bahwa seperti Budi tadi, ketika dia menemukan dompet itu, suara hati akan berbisik, lakukan yang baik ya, atau kembalikan dompet itu melalui ibunya. Ibunya selalu berpesan kepada dia bahwa dia harus jujur, karena kalau dia jujur berarti hidupnya akan berhasil, akan aman, akan tenang. Yang kedua, suara hati itu berfungsi untuk sebagai hakim yang akan mengadili apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak. Yang ketiga, suara hati berfungsi sebagai penyadar kepada kita akan nilai harga diri kita. Itu tadi fungsi suara hati ya, seperti yang kita sudah nonton Budi tadi. Nah sekarang proses suara hati seperti yang kita nonton tadi. Suara hati itu bekerja yang pertama. Sebelum bertindak itu suara hati berfungsi sebagai petunjuk atau indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Yang kedua, pada saat menjelang bertindak atau pada saat kita akan melakukan tindakan tersebut atau sementara melakukan tindakan tersebut, atau sebagai hakim atau yudex yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Seperti itu ya. Selama perbuatan itu belum selesai, selama kita sementara melakukan itu, sholat terus membisikkan. Kalau seandainya misalnya apa yang kita lakukan itu baik, sholat akan membisikkan, ayo lakukan itu terus, karena itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, suara hati akan membisikkan bahwa kita tidak boleh melaksanakan kegiatan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan itu tidak baik. Sementara kita melakukan, suara hati terus berbisik kepada kita. Seperti itu. Itu yang pada saat kita melakukan suatu tindakan atau yudex tadi ya. Yang ketiga itu sesudah tindakan selesai kita lakukan, setelah kita selesai melakukannya, atau vindex ya, suara hati berfungsi memberikan vonis. Jadi yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang melakukan yang kita lakukan itu benar, maka suara hati akan memberikan pujian, sehingga kita merasakan ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan. Kalau ataupun sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu yang jahat dan salah, maka suara hati akan memberikan hukuman kepada kita, yaitu kita akan menyesal terhadap perbuatan yang telah kita lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Nancy tadi, ternyata dia bilang ketika dia berbuat salah dia akan merasa menyesal. Nah itu kerja suara hati. Setelah kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, tetapi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita akan merasa damai, aman, tentram. Ya, melakukan sesuatu itu aman, seperti itu. Sampai di situ mengerti? Mengerti. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, jadi masih ingat ya tadi fungsi suara hati dan proses suara hati. Proses suara hati yaitu sebelum bertindak, kemudian sementara bertindak, dan setelah atau sesudah bertindak. Yang sebelum bertindak itu apa? Sebagai apa? Suara hati berfungsi sebagai apa? Petunjuk atau indeks. Kalau sedang berjalan atau kita sedang melakukan tindakan itu, suara hati berfungsi sebagai hakim atau indeks. Dan yang terakhir, setelah selesai kita melakukan, suara hati berfungsi sebagai apa? Memberikan vonis atau vindex atau hukuman kepada kita, yaitu kita menyesal karena telah melakukan sesuatu yang tidak baik, atau kalau kita melakukan yang baik, suara hati akan memberikan kita pujian sehingga kita senang, bahagia, damai, dan nyaman karena telah melakukan perbuatan yang baik. Oke. Setelah kita menonton video dan mendalami video tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, dan Ibu sudah memberikan peneguhan
Seperti yang Ibu sudah kasih tadi, silakan buka buku semuanya. Silakan kalian baca. Kalian masuk dalam kelompok. Kita hanya berdelapan, jadi cukup 2 kelompok. Silakan bergabung di dalam kelompok dan jawablah kelima pertanyaan ini. Silakan. Semua seperti kesepakatan kelas kita tadi apa? Bekerja sama dalam kelompok. Bekerja sama dalam kelompok. Terus ada lagi menghargai pendapat teman. Kalau dalam kelompok itu semua wajib berpendapat akan disimpulkan dalam satu jawaban ya. Mendengarkan pendapat teman dan bekerja sama. Silakan. Ayo. Ya. Supaya lebih dekat ya, supaya Ewan jangan sendiri. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa itu suara hati? Apa itu suara hati? Suara hati merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Apa hubungan suara hati dengan Allah dan Roh Kudus? Suara hati berasal dari hati Allah melalui Roh Kudus. Allah menolong kita untuk menentukan tindakan yang baik dan menegur jika kita salah. Apa konsekuensi bagi kita apabila kita menuruti atau tidak menuruti suara hati? Yang pertama, kalau kami menuruti suara hati, kami akan hidup aman dan damai karena melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, kalau tidak menuruti suara hati, kami akan merasa gelisah dan takut. Apa hubungan suara hati dengan kasih pada sesama? Suara hati mendorong kami untuk mengasihi dan berbuat baik kepada orang lain. Apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Fungsi dalam suara hati menolong manusia untuk bersikap adil dan jujur dalam menghadapi masalah dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Philip. Sekarang kami dari kelompok 1 akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok 2. Terima kasih sudah diberikan kepada kelompok kedua. Saya akan bertanya untuk menambahkan nomor. Coba berikan contoh nyata. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan kami pertanyaan. Sekarang saya akan menanggapi pertanyaannya. Contoh dari tindakannya itu, kita dapat menolong orang yang sedang kesusahan. Contohnya ketika ada teman-teman yang mengalami bencana, kita dapat memberikan bantuan. Sekian dari jawaban kelompok kami. Mungkin teman-teman merasa puas dengan jawaban kami. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan kami dari Kelompok 2 ada pertanyaan lagi? tidak ada. Sudah pas. Sekian saja hasil diskusi kelompok kami. Kami tutup dengan selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat Selamat pagi. pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Apa itu suara hati? Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia dan tumbuh dan timbul dalam hati manusia. Nomor 2. Apa hubungan suara hati dengan Allah Roh Kudus? Hubungan suara hati dengan Allah Roh Kudus adalah suara hati yang berasal dari Allah dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk membantu manusia untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Nomor 3. Apa konsekuensi bagi kita apabila kita menuruti atau tidak menuruti suara hati? Yang pertama, kalau kami menuruti suara hati, maka kami akan merasa bahagia dan damai dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kami tidak menuruti suara hati, maka kami merasa bersalah
dan menjauh dari Tuhan. Nomor 4. Apa hubungan suara hati dengan kasih sesama? Hubungan suara hati dengan kasih sesama adalah suara hati mendorong kami untuk peduli, tidak egois, dan saling membantu antara sesama. Nomor 5. Fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam persyaratan. Jawab, suara hati membantu masyarakat untuk menggerakkan hati agar tidak tinggal diam ketika ada masalah, misalnya korupsi dan lain sebagainya. Terima kasih kepada penyaji yang telah membaca hasil diskusi. Apakah kelompok 1 ada pertanyaan? Silakan. Apa fungsi suara hati ketika bendahara kelas mengambil uang kas tanpa izin atau dan korupsinya? Contohnya dalam kelas, sebagai bendahara, ia berusaha mencoba mengambil uang kas, lalu kami menasihatinya untuk jangan mengambil uang tersebut. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kelompok 2, silakan duduk. Terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah berdiskusi bersama dan mempresentasikan hasil diskusinya, dan juga terima kasih juga karena setiap kelompok sudah menanggap ya apa yang dijelaskan oleh kelompok masing-masing kelompok dan semuanya puas dengan jawabannya. Jadi itu berkaitan dengan pendalaman kitab suci tentang Roma, tadi kitab Roma, kemudian Gaudium et Spes dan Katekismus Gereja Katolik. Jadi tadi kalian sudah berdiskusi bersama, sudah saling bertukar pikiran, kemudian mempresentasikan. Sekarang mari kita lanjut. Setelah kalian berdiskusi bersama, mari kita dengarkan beberapa penjelasan dari Ibu. Yang pertama tadi, apa itu suara hati? Suara hati adalah apa? Kesadaran moral yang tumbuh atau timbul dan berkembang atau tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Dari Roma tadi kita lihat pergulatan batin menurut Santo Paulus. Jadi Rasul Paulus dengan jujur mengungkapkan bahwa pergumulan universal manusia itu kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jadi di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa adanya pertarungan antara hukum Allah yang tersimpan dalam hati kita dan juga hukum dosa yang menarik kita ke arah yang berlawanan. Menurut Rasul Paulus, kita tidak sendiri dalam pergumulan itu karena ada siapa? Ada Tuhan. Ada Allah yang senantiasa menyertai kita dan membantu kita, membimbing kita untuk menemukan jalan yang baik atau melakukan perbuatan yang baik melalui apa? Suara hati. Kita lanjut. Menurut Katekismus Gereja Katolik yang tadi kalian sudah baca, ya, dalam ajaran gereja menegaskan bahwa suara hati itu bukanlah sekedar perasaan atau emosi belaka. Suara hati adalah keputusan akal budi yang telah diterangi oleh iman dan dididik oleh ajaran gereja. Dalam suara hati itu bukan hanya yang baik-baik saja, tapi suara hati itu juga ada yang keliru. Suara hati itu ada yang keliru. Di sini ya, dalam Gaudium et Spes artikel 16 dia mengatakan bahwa hati nurani dapat keliru karena apa? Karena ketidaktahuan yang tidak teratasi, tetapi tidak kehilangan martabatnya jika manusia berjuang mencari kebenaran. Suara hati kita bisa salah. Itu ada. Nah, kesalahan itu sering terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, ketidaktahuan akan ajaran moral yang benar. Yang kedua, pengaruh buruk dari lingkungan atau media. Yang ketiga, kebiasaan berdosa yang sering kita lakukan. Yang terakhir, kurangnya pendidikan iman dan moral. Sekarang kita lihat kewajiban dan tanggung jawab moral. Yang pertama, kewajiban kita adalah mengikuti suara hati. Berarti kalau kita tidak mendengarkan suara hati, berarti kita tidak mendengarkan suara dari
Yang pertama dengan cara apa Ibu bilang? Berdoa. Yang kedua itu kita mendalami firman Tuhan dengan membaca kitab suci, membaca dan merenungkan kitab suci dan ajaran gereja secara teratur. Nah, yang ketiga itu konsultasi rohani. Yang terakhir itu refleksi dan ujian batin harian. Setiap langkah membawa kita dekat kepada kehendak Allah. Sekarang lihat ada tantangan aksi untuk kamu minggu ini. Silakan ditulis. Yang pertama itu doa aksi, yaitu tulis doa singkat yang memohon kekuatan untuk melawan satu tren negatif di media sosial, misalnya bullying, penyebaran hoax, atau body shaming. Tahu body shaming? Menjelekkan orang karena fisiknya, karena tubuhnya. Ini kalian punya tugas akhir di rumah ya. Buat doa, kemudian buat slogan kreatif. Nanti setelah kamu kerjakan akan kamu paparkan kepada masing-masing temanmu. Nanti minggu depan Ibu akan mengumpulkan kalian punya tugas itu, tapi sebelumnya kalian presentasi dulu kepada teman-teman kalian ya. 2 pertanyaan itu. Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik metode pembelajaran atau cara-cara Ibu menyampaikan, bagaimana? Silahkan. Siapa Novi? Proses pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Silahkan Agnes. Proses pembelajaran Oke, Angel bilang Angel merasa sangat menarik karena menggunakan media pembelajaran. Jadi kamu tidak bosan begitu? Ya. Oke, terima kasih. Cara penyampaian Ibu, apakah kamu mengerti? Ya. Kalau sampai kamu tidak mengerti? Mengerti. Atau mungkin ada masukan dari kalian? Mungkin ditambahkan dengan apa? Sudah pas? Oke, baik. Kalau semuanya sudah pas, sudah benar, sudah membuat kalian senang, bahagia dan gembira, maka materi atau pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini tentang suara hati. Jangan lupa ingat, belajar ya, dalami lagi mungkin dari sumber-sumber lain supaya tidak lupa apa yang sudah jelaskan hari ini. Dan kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini nanti dengan doa. Ibu mengucapkan terima kasih untuk kita semua, terima kasih untuk kehadiran kita, dan semoga di pertemuan berikutnya kita semua lengkap ya, semuanya sehat, tidak ada yang sakit lagi. Oke, mari kita berdiri, kita menutup kegiatan kita dengan doa. Siapa yang memimpin doa?